Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil amma ba'd. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pekan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan ayat 35 yang berkaitan dengan perkataan Ratu Bilqis untuk mengirimkan hadiah pada Nabiullah Sulaiman alaihissalam sebagai jawaban tawaran masuk Islam dalam rangka untuk mengetahui integritas Nabi Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihi bihadiyah, dan sesungguhnya aku akan mengirimkan kepada mereka dengan satu hadiah. Fanafiratun, maka aku melihat bima, dengan apa yang yarji'ul mursalun, kembali para utusan. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin diuji oleh Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ingin uji integritas diri Nabi alaihissalam dalam mendakwahkan Islam. Maka setelah dikasih hadiah berhenti cukup, atau sebetulnya bukan hadiah materi yang dicari, tetapi dakwah itu sendiri. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam punya sikap yang tegas di dalam masalah ini. Falamma ja'a Sulaiman, falamma, dan tatkala ja'a Sulaiman, datang hadiah itu kepada Sulaiman, atau datang utusan itu kepada Nabi Sulaiman. Qala, berkata Nabi Sulaiman, atumiduna, apakah kalian memberikan kepadaku bima, dengan harta, fama atani Allah, maka apa-apa yang atani Allah, Allah memberikan kepadaku, khairum mimma ataku, lebih baik mimma ataku, dari apa-apa yang diberikan kepada kalian. Bal antum, bahkan kalian bihadiyatikum, dengan hadiah kalian, tafrahu, kalian bersenang. Irji' ilaihi,
kembalilah kalian kepada mereka, wahai para utusan. Falana'tiyannahu, benar-benar kami akan mendatangi mereka, bijunudin, dengan tentara-tentara, la qibala, tidak bisa dihadapi, lahu, kepada mereka, la qibala lahu, mohon maaf, la qibala, tidak ada kekuatan lahu bagi mereka, biha, dengan tentara itu, dan benar-benar kami akan usir mereka minha, darinya, adillah, dalam kondisi hina, rendah, wahum sahirun, sedang mereka hina, walanukhrijannahum, dan benar-benar kami akan usir mereka minha, darinya, adillah, rendah, wahum sahirun, sedang mereka hina. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini jawaban dari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika para utusan yang membawa hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, mendatangi Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman melihat hadiah-hadiah tersebut, mungkin kelihatannya sejak awal Bilqis ingin datang, cukup hadiahnya saja, atau memprediksi tidak akan berlanjut. Maka kemudian ketegasan Nabi Sulaiman menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman menyikapi apa yang dilakukan oleh Bilqis. Qal atubiduna bima, ini jawabannya sangat tegas. Apakah kalian akan menambahi, nanti yang itu menambahi, memperpanjang atau mengasihi? Falamma ja'a Sulaiman, tatkala para utusan itu sampai pada Nabi Sulaiman dengan hadiah-hadiahnya, apa perkataan Nabi Sulaiman? Qal atubiduna bima, apakah kalian ingin memberikan kepada kami harta? Ingin memberikan kepadaku harta? Berapa sih hadiah kalian? Fama atani Allahu khairun mimma ataakum, kami lebih kaya, kami lebih banyak daripada kekayaan yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kalian merasa bangga, hadiah kalian besar, padahal itu tidak ada apa-apanya, karena perhitungan kami akhirat, perhitungan Anda dunia. Demikian seharusnya sikap yang harus dimunculkan oleh seorang muslim ketika menerima sokoan, pemberian yang bermaksudkan sokoan. Dan ini tidak mungkin kecuali orientasi Nabi Sulaiman alaihissalam, orientasi akhirat. Kalau orientasi dunia,
Kalau orientasinya dunia, ini orientasinya dunia. Hadiah besar dikit bagi orang yang di dunia tidak dapat. Salah satu contoh yang kita dengar OTT ya di berbagai daerah. Tapi isinya orangnya juga sebetulnya nggak miskin, tetapi sebenarnya besarnya untuk soal sebetulnya terlalu besar, enggak? Cuma berapa miliar gitu ya. Artinya dikumpulin kayak kumpul 1-2 miliar. Tapi kenapa diterima? Ya karena nasinya dunia itu juga kelihatan besar. Tapi kalau orang akhirat sebesar apapun jadi kecil. Coba kita renungi. Raja Sulaiman kaya kan? Kaya kan? Kalau orang ngasih orang kaya, kira-kira gimana? Ngasih hadiah kecil-kecilan? Artinya Ratu Bilqis dan Nabi SAW mengatakan ada bangga, ada senang dengan hadiah Anda. Kira-kira hadiahnya kecil-kecilan atau besar? Besar sekali. Hadiahnya pasti besar kan? Nah kalau ngasih hadiah ustadz miskin ya lain bab ya. Ya kan gitu kan? Kasih gitu udah besar udah seperti itu. Tapi kalau ngasih hadiah Nabi Sulaiman nggak mungkin kecil-kecilan kan? Mungkin dia aja digini kali. Yang si hadiah sebetulnya secara dohir seakan-akan ingin memuliakan yang dikasih hadiah. Jadi kalau hadiahnya kecil-kecil langsung ini saya kan gitu kan. Jadi hadiahnya besar banget. Cuma ya kalau di Quran nggak diterangin apa. Kira-kira hadiahnya apa gitu ya? Ya biasalah. Hadiahnya biasanya apa? Emas, perak, mutiara, intan, gitu ya. Tapi yang jelas mereka melihat hadiah itu sangat besar. Coba kita lihat hadiahnya apa sih kira-kira? Apakah kira diterangkan nggak ya? Coba kita lihat ya di pasir ya ada keterangannya. Dikatakan dia ngomong gini, kalau dia hanya sekedar raja pasti terima hadiah dan pergi, dan kalau dia seorang nabi pasti tidak mau menerima hadiah dan tidak akan ridho kecuali itu agamanya. Kemudian dihadiahi apa? Wasofa. Jadi hadiahnya itu budak-budak, tapi dikasih perhiasan dan pakaian yang sampai tidak kenal mana laki-laki mana perempuannya. Bahkan di sini dikatakan, Mujahid mengatakan, tapi biasanya gini apa? Israiliyat gitu. Mujahid mengatakan yang laki-laki dikasih pakaian perempuan, perempuan dikasih laki-laki. Jumlah mereka dikatakan
100 budak laki-laki, 100 budak perempuan. Ada yang katakan 200 budak. Kemudian, nah, dikirimkan kepada Nabi Sulaiman lapihan lapihan bangunan atau lapihan bisa berarti dari emas dan sutra. Ada yang akan lebaran emas dalam tempat sutra, ya, sampai 4 tingkat dari emas. Ada yang mengatakan 500 budak laki-laki dan perempuan, dan semuanya membawa pakaian emas. Pokoknya semua emas semuanya. Itulah yang kira-kira, ya, yang dikatakan oleh para mufassirin. Ala kulli halin, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat itu dunia, dan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah kenabian. Walaupun dari sisi kekayaan lebih kaya siapa? Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman punya tentara dari jin, bisa tuh yang khusuna turun ke laut untuk ambil mutiara-mutiara yang di lautan. Artinya nggak bisa dihitungkan. Ada hal bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah jawaban Nabi Sulaiman. Kalian mau ngasih hadiah kami, kalian ingin nyogok kami, ya. Dan kalian bangga dengan hadiah kalian. Ulang. Kami gak butuh. Tegas gitu loh. Bukan berhenti di situ. Balana tiyannahu bijunudin. Kami akan mendatangkan dengan tentara ini la kibala. Kibala itu artinya tidak bisa melawan, tidak ada kekuatan untuk melawannya. La kibala, tidak ada kekuatan daya tahun bagi mereka biha dengan tentara itu. Pulang sana, tunggu datangnya tentara yang nggak bisa dilawan. Ya, tentara Nabi Sulaiman macam ya. Walanukhrijannahum minha adillah. Dan kami akan mengusir mereka minha dari negeri Sabah adillah, dari hina. Wasafirun, sementara mereka kecil atau rendah. Dalil itu bisa berarti apa? Hina. Safirun rendah. Safirun itu apa? Ya, orangnya jadi apa? Ya kecil, merasa nggak ada harganya, dihinakan, rendah dan nah, artinya keluar dari negeri Sabah tanpa kebesaran. Ini jawaban Nabi Sulaiman sebagai raja. Kayaknya Nabi Sulaiman maksa Islam ya, Islam atau diusir kan gitu kan. Tapi kelihatannya ahlul kitab pertama nggak ada satupun yang mendustakan ayat ini. Yang kedua, tidak ada yang kritikan. Orang Yahudi kan nggak kritikan. Padahal Nabi Sulaiman nabi mereka. Ya, ini menunjukkan kalau dalam Islam nggak bisa dipaksa. Tapi kalau dalam syariat Nabi Sulaiman alaihissalam, Anda ngasih hadiah nggak mau Islam, tunggu kami kirim tentara. Ya memang kadang-kadang kalau sudah bicara tentang negara maunya gitu kan, nggak nurut, bahasanya bahasa apa? Besi, bahasa penuh ya. Kira-kira bisa nggak kita ngomong dengan Cina gitu ya? Anda ingin jajah,
pulang ke negerimu atau kami kirim tentara. Bisa nggak? Udah kaum muslimin semua harus jadi. Indonesia kira-kira perlu ada tentara namanya wajib militer ya, pemuda-pemuda wajib militer. Tadi saya dikirimi di FB atau di WA bahwa yang masuk ke Indonesia tentara Cina sudah, menurut Ustaz Zulkifli ya, sudah sampai 7.000. Sehingga TNI ngomong, ya 1:1 aja kita nggak mampu. Jumlah tentara Indonesia 500.000. Nah kalau mereka sudah 7 juta, maka mestinya harus siap segera. Yang bisa cuma mati sama aja. Kalau PKI nggak mungkin kan, akrab dengan mereka. Maka umat Islam harus segera dipersenjatai. Kira-kira kalau 1 juta umat Islam gampang tuh. Dari Solo aja selesai. Ya, harus bersifat kayak begitu. Jadi suatu saat perlu menunjukkan kekuatannya. Jangan macam-macam. Perhitungan dengan kami boleh. Istilahnya Anda jual kami beli kan gitu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam yakin bahwa mereka akan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian ini cerita Israiliyat dari Wahab bin Munabih dan selainnya dari tatkala para utusan Bilqis itu kembali kepada Bilqis langsung mengatakan qad araftu wallahu ma hadza bimalikin wa ma lana bihi taqah. Ratu Sulaiman ngomong langsung, aku udah tahu kalau dia bukan hanya sekedar raja, dia nabi dan kita nggak akan selamat. Wa ma lana bihi taqah. Fa ba'athat ila Sulaiman inni qadimatun alika bimuluki qaum hatta anzura ma amruka wa ma tad'u ilaihi min dinik. Apa ini cerita kalau tentang akidah udah cukup menarik. Dia mengirimkan surat kepada Sulaiman sekali lagi, aku akan datang kepadamu dengan raja-raja kaumku. Dan ternyata Bilqis itu ratu di ratu. Karena di bawah ada apa? Raja kecil. Sehingga aku melihat bagaimana perkaramu dan apa yang kau dakwahkan dari agamamu. Kemudian beliau Ratu Bilqis ini memerintahkan semua singgasananya dipindah di akhir istananya. Tujuh istana di paling belakang. Kemudian ditutup pintu semuanya dan memerintahkan para penjaga untuk menjaganya. Qalat, dia mengatakan ihtafid bima kibalaka wasari mulki, jaga apa yang pada dirimu dan kursi singgasanaku, kerajaanku. Jangan sampai seorang pun sampai padamu. Dan jangan kau memperlihatkan singgasanamu kepada siapapun kecuali sampai aku datang kepada
tadi siapin penjaga-penjaga untuk menjaga dia supaya nggak kanan. Kemudian ya pergi berangkat menuju Sulaiman dengan 12.000. Ya, 12.000 bersama raja-raja Yaman. Bersama setiap raja ribuan. Ma'asyiral muslimin halallah. Kemudian Raja Sulaiman mengatakan, ya qol, berkata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal malak, wahai para pembesar atau para pemuka, ayyukum ya'tini, siapa di antara kalian ya'tini, mendatangkan kepadaku, bi arsyiha, dengan singgasananya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang dalam kondisi Islam. Dikatakan sebab Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mendatangkan singgasananya. Kebanyakan mereka mengatakan karena Sulaiman tahu kalau perempuan itu masuk Islam haram hartanya. Ya, kalau masuk Islam sudah nggak boleh dia diambil perang atau rampasan perangnya. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengambil singgasannya sebelum masuk Islam. Saya kira ini lemah. Karena apa? Seakan-akan apa? Nabi Sulaiman ingin apa? Materi. Tapi saya yang yakin dan ini yang benar. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kemukjizatan Allah. Karena dengan memindahkan apa? Singgasana, tampak bahwa yang dilakukan Sulaiman tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Jadi ini disampaikan oleh para mufassirin, juga menunjukkan kelemahan di antara para apa? Mufassirin. Karena Nabi Sulaiman mungkin nanti kalau masuk Islam aku nggak bisa, sebelum masuk apa? Karena Nabi Sulaiman tidak berkeinginan apa? Masalah lain. Ya. Itu biasa terjadi di kalangan apa? Para mufassirin. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui singgah itu bersabar dan ingin memindahkan singgasananya itu ke istananya Raja Sulaiman secepat mungkin. Maka kemudian rapat kabinet dan raja di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum Ratu Bilqis datang. Berarti harus lebih cepat ya. Qala ifritum minal jin, berkata ifrit dari jin. Ifrit itu yang kuat. Minal jin, ana ati kabihi, aku akan mendatangi engkau dengan singgasana itu. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Maqam tempat
berhenti atau tempat duduk. Wa inni alaihi, dan sungguh aku atas singgasana itu laqawiyyum mubin, sungguh orang yang kuat dan terpercaya. Ini Ifrit Marid Qomi, pokoknya nekat aja, kuat. Disebut berapa namanya? Ada namanya Uzza, ada Dakwan, ada namanya Ifrit Dahiyah, ada yang katakan Khalid, Qomi. Yang jelas itu nggak penting bagi kita. Yang penting apa? Ternyata jin itu bisa memindahkan apa? Singgasana. Jin nyuri bisa nggak? Jin nyuri bisa nggak? Bisa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa ada jin yang nyuri apa? Bahan makanan zakat. Bisa. Cuma jin itu pakai tuyul atau enggak itu bab lain itu. Kalau tuyul nggak bisa kita. Tapi yang jelas bisa mencuri itu bisa. Ini cukup kuat nggak? Tawaran mana ya ini? Pokoknya aku akan datangkan sebelum rapat kabinet selesai. Rapat kabinet berapa lama? Setengah jam, jam berjam. Ini cuma bicara gimana caranya ini. Kita datangkan apa? Singgasana. Kan cepat banget kan? Luar biasa itu. Kemudian qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah orang yang indahu di sisinya ilmu minal kitab, ilmu dari Alkitab, kitab terdahulu. Ana saya atika bihi, mendatangkan engkau, mendatangimu bihi dengannya, dengan singgasana, qala ayyartadda, sebelum berkedip ilaika kepada tarfuk matamu. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, falamma mata tatkala ra'ahu melihatnya, mustaqirran sudah menetap, indah di sisinya, berada di sisinya, mustaqirran menetap atau berada, indah di sisinya, qala, berkata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Rabbku. Dia berdua nih untuk menguji aku. Ashkur, apakah saya bersyukur? Am akfur, atau saya kufur? Wa man syakara, dan siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, tiada lain dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, ghaniyyun karim, maha kaya dan maha mulia. Ma'asyiral muslimin, Nabi Sulaiman mengatakan, kamu ini lebih cepat kok, cuma ya lebih cepat. Maka ketika mengatakan lebih cepat, berkata seseorang yang punya ilmu kitab terdahulu. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Asif bin Burkhoyah, dan orangnya sangat jujur. Dia mengenal Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Ketika dia berdoa akan dikabulkan, dan ketika dia diminta akan beri. Ibnu Abbas mengatakan ketika sesungguhnya Asif berkata Sulaiman ketika sholat, mudda ainaka hatta yamtahi tarfu, panjangkan matamu sehingga
bagaimana kau melihat, maka nggak bisa memanjangkan matanya melihat ke kanan dan makin asif. Artinya asif berdoa, maaf, asif berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membawa singgasana itu dari bawah bumi. Jadi bukan dari atas, dari tol dalam tanah, bukan tol laut. Kemudian masuk keluar. Hal bisa begitu atau bisa dari asif ini orang yang kita berdoa kepada Allah. Allah mungkin bisa malaikat atau siapa, sehingga sana itu bisa saja kemudian dirubah menjadi energi. Energi lebih cepat kan? Energi dikirimkan sampai ke sungai, dirubah lagi menjadi benda lagi. Hal yang luar biasa. Karena apa? Orang ini mengatakan akan bawa sehingga sana itu sebelum engkau berkedip. Lalu kita yang dipikir gimana? Sebelum berkedip langsung tidak? Ingatnya dibayangkan sebelum berkedip langsung berkedip. Ketika berkedip ternyata singgasananya sudah di samping berapa ini. Ada nggak teknologi yang bisa kalian? Kalau benar ini adalah doa, berkat doa. Doa itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Dan ini adalah kitab dahulu. Kira-kira kalau tahu benar ilmu Quran, lebih hebat nggak kira-kira? Hah? Kalau kendaki bisa lebih hebat kan? Karena Allah mengatakan, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta. Kalau ada Quran yang membedakan atau membelah bumi atau menjadikan mayat itu bisa diajak bicara, ya cuma Quran bukan kecuali. Karena kalau Allah tidak bisa terima. Alhamdulillah, indahnya singgasana Bilqis menjadi sebuah mukjizat. Qal nakilaha. Nakil artinya bahasa Indonesia gimana? Nakil itu pokoknya dibikin paling. Nah, bikinlah sehingga itu manglingi dia. Ya, ini namanya akal kari kan, pangling. Kalau kata Nabi Sulaiman, nakil, bikinlah pangling lah kepada Bilqis arasya sehingga arah tadi apa itu kita apakah Bilqis itu mengetahui mendapatkan tujuh mengetahui bahwa itu sehingga sananya antar atau dia menjadi dari orang-orang yang lain yang tidak mendapatkan petunjuk. Masalah muslim. Apakah di sini hidayah di sini dan hidayah saja? Tapi maksud apa? Kaitannya dengan apa? Sekarang apakah dia masuk orang yang tahu sehingga sananya? Atau orang yang tidak tahu kalau itu sehingga
bijaksananya. Atau kalau ini apakah yang mendapat petunjuk Islam setelah ada ini, atau tetap kepalanya pada batu saya nggak masuk Islam sih bisa aja. Ada nggak? Tolong rubah apa? Bikin pangling mestinya dirubah kan? Tolong bikin pangling, maka rubahlah penampilannya, tapi nggak bisa merubah semuanya pasti ya. Supaya dia itu sadar, oh terjadi begini, akhirnya masuk Islam atau malah tidak masuk Islam. Dan kayaknya juga apakah dia tahu kalau ini saya tahu kan? Tiga. Wayyiru sariroha, rubahlah tempat tantanya, tempat apa kasurnya. Ila halin tungkiru idza ra'atuhu, dalam kondisi dia mengingkarinya ketika melihatnya. Kota dan Muqatil mengatakan ditambah dikurangi, atasnya di bawah ke atas. Yang tepatnya mutiara merah ganti yang hijau, itu sudah balik. Alhamdulillah, itu setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimin, hafizallah. Ini juga nggak apa-apa saya sampaikan apa Israel. Kenapa saya mengetes itu dalam balik supaya tahu kalau dia cerdas sehingga tahu apa itu sisanya atau tidak. Dikatakan Wahab dan Munab Muhammad bin Ka'ab dan selainnya, setan-setan itu, jin itu takut kalau sekali lagi ini apa? Nanti kita kritik sesuai dengan saya. Setan jin itu takut kalau Nabi Sulaiman memperistri Ratu Bilqis, sehingga nanti Ratu Bilqis itu akan membuka rahasia jin, katanya di sini, karena ibunya Ratu Bilqis itu jin. Iya. Wa idza waladat lahu waladan la yanfakuna min taskhiri Sulaiman wa dzurriyyati min ba'di. Maka kemudian apa? Nanti kalau punya anak, ya, anaknya Sulaiman ini akan bisa menundukkan jin semuanya sampai keturunan terus. Maka kemudian ini nanti kita lihat benar nggak ini. Maka kemudian jin-jin itu jelek-jelekin Ratu Bilqis, mengatakan akalnya itu ada sesuatu. Kakinya seperti kakinya Bilqis, seperti kakinya himar, dan kakinya ini banyak bulunya. Lah, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menguji kecerdasannya dengan merubah singgasananya. Maka dan ketika datang kan buka apa kakinya gitu. Ala kulli halin, ini omongan Isra. Maka dikatakan ini solid yang batil. Dikatakan ini dari ahli kita. Ya. Nanti benar panjang banget ya kalau kita bicara apa jin bisa datangnya orang punya anak atau enggak gitu ya.
walaupun juga sih ada mahasiswa lihat itu yang memberikan Ustaz Fadlan. Ada yang di kuda itu tiap hari itu dan yang hubungan seksual capek banget ya. Sesungguhnya dengan diruqyah. Alhamdulillah itu bab lainnya. Oke, kita kembali kepada pelajaran yang paling penting. Ya. Saya kira bukan itulah yang penting apa? Bagaimana ahli salam ini menguji siapa? Sekali ingin memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ya mengajak kala Bilqis tidak kila dikatakan ada arsyu apakah sehingga sana ada apakah demikian bukan ahada. Kalau ahada apakah ini ada arsyu apakah demikian arsyuki sehingga sana dia berkata karena seakan-akan dia itu dia seakan-akan dia dan kami diberikan ilmu sebelumnya wa kunna muslimin dan kami menyerahkan kita lihat itu menarik. Nabi Sulaiman mengatakan, apakah ini demikian sehingga sanamu atau mengatakan apakah ini sehingga sanamu? Kalau dibacakan di terjemahan tolong dibaca. Artinya beda. Apakah ini singgah sanamu atau mengatakan apakah demikian singgah sanamu? Di depan enggak ada. Gimana? Iya, serupa. Nabi Sulaiman mengatakan ahada arsyu, apakah ini singgah? Tapi kalau ahada arsyu, apakah demikian bentuknya singgah sanamu? Kan gitu kan? Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini lebih halus ya. Dan apakah ini berarti pikirannya. Kalau apakah ini, nah itu jawabnya agak sulit karena jauh gitu. Kalau apakah demikian, itu kira apa sifatnya. Nah, ternyata kata saya baca tadi tafsir bawah itu mengatakan Ratu Bilqis cerdas. Kalau mengatakan Ustaz, kalau mengatakan tidak, kok iya? Iya. Dikatakan Ikrimah mengatakan kata takul khaufa min antari. Dia sangat bijak, tidak mengatakan dosa. Walam takul khaufa min antari. Tidak dosa. Jadi dia ingin mendosakan dan tidak ingin dosa.
Muqatil mengatakan dia tahu kata sama sudah dirubah. Kalau dirubah sih ini kelihatannya gitu kan. Tapi kalau sudah dirubah karena ka'annahu, ketika berka'annahu Sulaiman tahu akalnya pintar, di mana dia tidak ngaku dan tidak melihat. Kenapa? Karena dia menyimpan siasatnya, jaga dengan keadaan yang sangat ketat. Kok ya salah ya di sini? Kalau kita yang sedikit pusing ya. Wa uti lain. Faqala wa utina ilma, dan kami diberikan ilmu, yaitu dengan sahnya kenabian Nabi Sulaiman. Tapi wa utina ini, kami diberi. Ini mau ngajak apa? Bisa. Tapi wa utina ini ada yang mengatakan qala Sulaiman wa utina al-ilma min qabliha, dan kami diberikan ilmu sebelumnya itu apa? Sebelum arsy. Wa kunna muslimin, ya ini tafsirnya kalimatnya kurang jelas, tetapi dari sini ada makan wa utina ilma, dan kami diberikan ilmu tentang kebenaran kenabian Sulaiman. Yaitu menolak dia min qabliha, sebelumnya, apakah sebelum Bilqis? Min qabli ayat al-Flash. Kalau begitu mau saya Bilqis. Jadi Bilqis ka'annahu, seperti kelihatannya kayak ini ya, tapi bukan, nggak bisa memastikan. Tapi kemudian dilanjutkan wa utina al-ilma min qabliha, dan kami Bilqis telah diberi ilmu dari Allah tentang kebenaran Nabi. Kami uji ketegasannya, kami uji integritasnya lihat sebelum ayat al-Arsy. Wa kunna muslim, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa utina ilma billah wa bi qudrati ala sya min qabli hadhil mar'ah wa kunna muslimin. Ala bihalin, ada yang mengatakan kalimat wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ada yang mengatakan ini perkataan Sulaiman, ada yang mengatakan ini perkataan siapa? Bilqis. Dua-duanya mungkin enggak? Karena tidak ada keterangan apa yang ngomong kan. Kalau perkataan siapa? Bilqis, dia mengatakan kami telah diberikan ilmu tentang kebenaran engkau wahai Sulaiman sebelum ayat ini, dan kita menyerahkan diri kepada Allah. Dan ada yang mengatakan ini perkataan siapa? Sulaiman. Kalau perkataan Sulaiman apa? Dan kami telah diberikan ilmu sebelum pengetahuan siapa? Bilqis. Dan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Mujahid. Dan ada yang mengatakan dan kami
sebelum kedatangannya. Ikhwani fillah, dalam ayat Al-Quran penafsiran bermacam-macam, tapi semua benar kan? Ini banyak banget. Jadi karena kata-kata ini loh, tadi apa? Falam maja'a kilaha kada asyuk. Taka Bilqis itu datang, dikatakan kepada Bilqis kada asyuk, inilah singgasanamu. Qalat ka'annahu, dia mengatakan itu dia itu singgasanaku, cuma aku nggak meyakini. Terus titik kan, artinya titik apa ini? Hah? Kalau koma kelancarnya omongan siapa? Utina, kami siapa ini? Kalau omongan berikutnya kan gitu kan, bisa Bilqis utina ilma, dan kami diberikan ilmu tentang apa? Ini kan nggak diterangin, kemudian ditafsirkan ilmu tentang apa? Kebenaran min qabliha. Qabliha itu apa? Sebelum ada kebenaran, artinya sebelum kami tahu kehebatan Sulaiman dalam memindahkan apa? Tapi nggak bisa juga kemudian titik pindah seakan-akan omongan di Sulaiman, dan kami setelah diberikan ilmu sebelum apa? Bilqis tentang kehebatan Allah, ya, dan kami telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dua-duanya tidak sah. Inna punya dia adalah min qaumi kafirin, masuk kaum orang-orang kafir. Ini masih cerita sebelumnya. Jadi kenapa kita kayak gini, apa namanya, begini kok nggak sama? Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu sebelumnya adalah apa disembah selain Allah, karena dia menyembah matahari, dan menyembah matahari itu menghalangi yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan maknanya sodahan ibadahnya la sono akliha kama qala al-jin. Jadi mengajar dari ibadah kepada Allah itu ada ibadahnya kepada jin dan kepada matahari, makanya ada yang mengatakan wasaddah Sulaiman maka ta'budunillah. Jadi wasaddah Sulaiman dihalangi dari apa yang selain Allah. Ya, ini tafsirnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Isa akan pada matahari. Tapi ini tepatnya yang tadi bahwa Bilqis itu sebelum tidak sampai kepada karena telah melakukan bentuk syirik. Ini penting banget ini. Kata ini penting banget. Karena apa? Sering orang karena sudah terjebak kepada materi sehingga tidak berpikir secara jernih. Kalau Allah yang kelihatannya nggak ada, tapi kalau kadang nggak ada duit kan kelihatan gitu ya. Sehingga apa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu dititipkan. Ini. Dan memang banyak orang yang pergi dukun paranormal itu akhirnya untuk ikhlas kepada Allah, apa namanya, bersandar kepada Allah
ke istana bangunan besar. Falamma ra'atu maka melihat istana itu ayahul jatan hasibatu, dia menyangka lujatan gelombang air laut wa kasyafat an saqaiha, dia menyingkap isinya. Nabi Sulaiman mengatakan ini sesungguhnya dia itu sohor bangunan istana Abdul min Qalib, dihiasi dari kaca. Qala, berkata Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Rabbu, sesungguhnya aku mendolimi diriku. Aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku menyerah diri bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mas Sulaiman, di sini kita selesai ya tentang ide kehidupan Allah setelah qila laha khusar, silakan masuk ke istana. Tadi katanya singkat saja. Tatkala melihat istana itu, bawah itu gelombang sohnu min zujaj tahma, dari tiga sana itu istana itu semua kaca, di bawah ada itu tidak di atas kaca. Oriannya sungai kan? Nah, ketika sudah masuk mungkin terkagum-kagum gitu ya, sehingga nggak mikir normal lagi gitu kan, sehingga pikir bahwa yang terlalu masuk satu kayak gini jalan di apa? Di air. Wa kasyafat an saqaiha. Inilah yang kemudian bikin orang kakinya mungkin kayak kaki himar katanya. Tanpa diperintahkan dibuka apa? Ternyata biasa seperti yang dikatakan. Kemudian qala inna sarhun, itu adalah sebuah istana. Mar itu di apa ya? Dihaluskan bawahnya itu. Apa itu ya? Artinya. Jadi dikencing, dilas, dikencing. Min qawarir, dari apa? Kaca-kaca. Sudah sampai di sini. Innahu sahrun amlasu min zujaj wa tahru. Ini adalah halaman yang sangat mulus dari kaca yang sangat jernih, di bawahnya ada air. Disitulah dia mengaku kehebatan kerajaan Sulaiman. Mas muslimin, ternyata untuk menang itu perlu juga ya punya teknologi. Apa yang terkumpul pada diri Nabi Sulaiman? Integritas diri, ketulusan, kejelasan misi. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong,
masih ya. Yang kedua, dikirimi hadiah tolak. Yang ketiga, ngancam, aku punya mentah. Wah, nggak mungkin kan? Yang ketiga, ilmu dan teknologi luar biasa, sehingga sana dipindah dari cepatnya. Yang keempat, istana dari kaca yang begitu luar biasa. Ini yang pada zamannya luar biasa ya. Pernah lihat tangisan orang yang melewati jembatan berapa kilo gitu ya, semuanya kaca. Jadi ketika ini ketika jalan itu kayaknya apa? Soalnya apa? Jernih itu ya kayak mau jatuh itu, sehingga yang lewat tuh nangis. Ini benar-benar nguncinya gitu. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Ada yang pernah ya? Nangis ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh Nabi. Sehingga airnya enggak air yang ya mestinya mungkin, mana mungkin air kok ya pendek kan ya gitu, kok berarti airnya dalam kan. Jadi kalau pakai kaca gitu ya mestinya akan gelem gitu. Tapi ya kadang-kadang saking kagumnya kadang-kadang bikinnya enggak nyambung gitu. Subhanallah. Dan dari situlah Nabi Sulaiman alaihissalam mengantarkan Bilqis alaihissalam kepada Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ala halin kehebatan, keagungan kerajaan Sulaiman tidak ada masalah. Walaupun di syariat kita ada yang diharamkan. Di antara yang diharamkan, Nabi SAW bikin patung-patung banyak, gambar-gambar banyak ya. Ada ya kado ini apa bejana mangkok yang sebesar tangan gitu. Yang suruh bikin apa cincin itu, dan diantaranya juga tamaki patung-patung. Tapi ala halin besaran dan keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam diizinkan oleh Allah dan digunakan untuk menunjukkan orang yang itu. Iya. Pelajaran orang Islam, orang yang kaya dengan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau diberikan kaya materi dia tidak tertipu dengan materi itu, semua dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian masalah muslim. Hafizahumullah dan bermanfaat. Aku dikalikan astagfirullah wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh menyolatkan satu jenazah sekali saat. Tidak ada yang menyolatkan dua kali, tapi itu hanya satu doa ya. Soalkan apa? Doa. Kalau menjulukan karena jadi imam lagi, insyaallah salah. Ya. Kita ini dalam sholat secara berjamaah dengan mengambil imam orang yang masuk. Maka boleh posisi salah kita sendiri, posisi safar ya nggak apa boleh balik, boleh apa. Pernah suatu saat
Dan Sahih Bukhari, Abu Bakar imam, kemudian apa? Rasul datang, Abu Bakar mundur. Jadi jadi imam jadi apa? Makmum. Insyaallah tidak ada masalah. Mengulang-ulang jangan salah. Karena Mu'adz bin Jabal sholat pertama bersama Rasulullah, kemudian mengimami keluarga. Saat bisa lebih utama antara sendiri atau bersama Ustaz. Ya berjamaah bagus. Kalau salat berjamaah, kalau bisa wudhu lebih bagus. Kalau tidak bisa wudhu dengan lain. Dan itu tergantung pesawatnya ya. Kalau pesawatnya pesawat Saudi ya, ada musolanya untuk 10 orang. Bagaimana hukumnya jadi imam jika imam kelebihan rakaat pada sholat maghrib? Pada itu tidak ada yang mengingatkan apakah sunnahnya? Ya enggak sunnah, insyaallah. Tapi babnya apa? Karena ini lebih berat, nggak beda. Jangan diikuti, kita dulu aja. Kalau imamnya balik nggak ingat-ingat, biarin aja ya. Nanti kemudian duduk ya kita nunggu aja. Jadi kalau imamnya harus nekat, ya kita keyakinan silahkan. Ya, imam kan melakukan apa yang diyakini, gitu kan. Nah, kita baca selesai salam. Ya. Atau imam turun, ya berarti nah, harus dihitung dari imam itu lagi gitu. Ya. Sekarang bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tawaffarna min ba'dihi ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal akhirah. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa hsyurna tahta liwa'i sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru